Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Sosial. Kali ini kami akan membawakan materi tentang Masyarakat, Bangsa, dan Negara. Perkenalkan, nama aku Aprilia Maulani dengan NPM 23231102. Perkenalkan, nama saya Fahri Akbar Ibrahim dengan NPM 2323111038. Perkenalkan, nama saya Raka Fauji dengan NPM 2323111041. Bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Menurut Hans Kohn, bangsa adalah hasil perjuangan sejarah manusia yang tidak bisa dirumuskan secara pasti. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor objektif yang menjadi latar belakang dan ciri khas suatu bangsa seperti persamaan ras, keturunan, wilayah, bahasa, adat istiadat, dan agama. Negara adalah sebuah organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu. Dalam sebuah negara memiliki struktur dan tata kerja yang ditetapkan oleh pemerintahan yang sah. Menurut Max Weber, negara merupakan sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dan penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas dalam kesatuan kebudayaan. Suku bangsa dapat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang tinggal bersama karena kesamaan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut, seperti kesamaan adat, kebudayaan, bahasa, agama, dan lain-lain. Menurut Koningrat, suku bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu dalam budaya secara sadar dan terikat identitas. Kesadaran dari identitas ini pada akhirnya dapat memperkuat kesatuan antar masyarakat. Subbangsa atau subetnis adalah kelompok yang lebih kecil dari suatu kelompok etnis yang memiliki karakter fisik yang sama. Subetnis dapat dibedakan berdasarkan faktor-faktor seperti bahasa, budaya, adat istiadat, atau wilayah geografis tertentu. Menurut Koncaningrat tahun 2007, subetnis adalah suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan yang lainnya berdasarkan akar dan identitas kebudayaan, terutama bahasa. Subetnis dapat ditentukan berdasarkan persamaan asal-usul yang merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan suatu ikatan. Subetnis yaitu suku Jawa. Suku Jawa merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia. Mereka mendiami wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa dalam beberapa macam dialek, seperti dialek Semarang, dialek Surakarta, dan dialek Surabaya. Kemudian ada suku Batak. Suku Batak mendiami wilayah Sumatera Utara dan terbagi atas beberapa subsuku, seperti Batak Toba, Batak Tapanuli, Batak Angkola, Karo, dan lain-lain. Diaspora adalah sebuah istilah yang merujuk pada suatu populasi yang tersebar di berbagai wilayah yang terpisah dan dari tempat asal geografinya. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada orang yang mengidentifikasi diri dengan lokasi geografis tertentu, tetapi saat ini tinggal di tempat lain. Menurut Sujatmiko, diaspora adalah istilah yang mengacu pada suatu bangsa atau populasi etnis yang terpaksa meninggalkan tanah air tradisionalnya. Penyebaran dan perkembangan mereka merupakan hasil dari budaya dan pengaruh mereka. Faktor penyebab diaspora adalah satu, konflik dan perang di negara asal yang memaksa orang untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Dua, kondisi ekonomi yang buruk di negara asal yang mendorong orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Tiga, kesempatan pendidikan atau pekerjaan yang lebih baik di luar negeri. Contoh-contoh diaspora. Satu, diaspora bangsa Eropa merujuk pada kelompok masyarakat keturunan Eropa yang tinggal di luar wilayah Eropa. Emigrasi dari Eropa dimulai secara besar-besaran selama Imperium Kolonial Eropa ke-17 sampai abad ke-19 dan berlanjut hingga hari ini. 2. Diaspora Jawa terjadi pada abad ke-19 dan 20, yaitu ketika pemerintahan kolonial Hindia Belanda mengirim ribuan orang Jawa ke Suriname, Kaledonia Baru, dan Sumatera Timur untuk menjadi kuli di perkebunan milik Belanda. Manfaat diaspora: 1. Melakukan investasi. 2. Transfer teknologi. 3. Mendorong promosi budaya Indonesia. 4. Meningkatkan perdagangan dan ekspor. 5. Meningkatkan penerimaan remitansi
6. Mendorong pengembangan bisnis dan investasi. 7. Membangun jembatan antar budaya dan menggali potensi global. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suku bangsa adalah suatu cocok.